Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat, nikmat taufik, saha hidayahipun yang senantiasa dianugerahkan kepada kita semua. Mudah-mudahan semuanya menjadi sababiah sebab kula panjenengan sedaya meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, masih di seputar tentang kelahiran Rasul ini. Mungkin kita bebas dulu, tidak ngaji komik tubian, santai kali, ngiling-ngiling perjuanganipun Rasulullah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sekarang ini untuk menjadi contoh itu sedikit sekali umat muslim yang bisa menerapkannya, tetapi sekedar memberi contoh itu banyak sekali yang mampu menerapkan. Jadi ngasih contoh itu mudah, tetapi menjadi contoh, angel, angel banget. Jadi kalau memberi contoh itu kadang-kadang seminggu kita memberi contoh, seminggu berikutnya kita memberi contoh. Tapi kalau menjadi contoh itu intensitas di dalam kehidupan, tidak boleh lepas. Wong namanya saja uswah hasanah, menjadi contoh itu intensif, terus menerus istiqomah. Ini sing berat, tapi nek memberi contoh seminggu bisa sakit. Memberi contoh itu mudah, tetapi menjadi contoh itu adalah sesuatu yang sangat berat sekali. Untuk menjadi contoh niku antara yang diberi, ya, antara yang dijadikan contoh, dijadikan teladan, dengan barisan yang mengikuti itu harus setel itu harus cocok. Jadi kalau kambing disuruh nyontoh ayam, niku sing salah sing nyuruh napa sing nyuruh? Mboten setel. Kalau ayam, kambing disuruh nyontoh ayam, jelas susah. Sebaliknya ayam disuruh nyontoh kambing, itu jelas susah karena mboten setel, mboten level, gak gadut. Nek kula panjenengan sedaya memberi contoh kucing untuk dilatih itu sakit. Tapi kalau menjadi contoh kucing susahnya betul level. Ini kucing tidak sholat ya rapatnya, tidak makan, yang beretika ya susah. Tapi kalau melatih itu memberi contoh mudah. Jadi memberi contoh itu sesuatu yang mudah, menjadi contoh itu sesuatu yang sangat sulit sekali. Karena sangat sulit, maka menjadi contoh itu adalah yang antara yang dijadikan contoh dan yang mengikuti itu harus cocok. Karena itu baginda Rasulullah itu adalah manusia. Kenapa manusia? Karena beliau menjadi contoh dari manusia-manusia yang lain. Jadi Rasulullah itu utusan Allah yang dijadikan oleh Allah sebagai contoh. Contohnya siapa? Ya contohnya manusia. Karena yang dijadikan contoh itu manusia, maka barisan yang mengikuti juga harus
manusia. Jadi Rasulullah itu bukan malaikat. Rasulullah itu bukan jin. Kalau Rasul atau Nabi kita itu malaikat, malah susah, malah ribet. Sebab apa? Malaikat tidak tidur. Panjenengan sedaya tidur. Dijak ibadah terus, sementara malaikat memberi contoh, jadikan contoh ibadah terus. Sementara kalau panjenengan saya, tak tidur di sini, betul cocok lagi. Jadi antara yang dijadikan contoh dengan yang barisan yang mengikuti contoh cocok. Malaikat tidak makan. Malaikat dijak ngitung duit, betul sambung, betul sambung. Malaikat gak butuh duit. Malaikat dijak ngitung tentang urusan pernikahan, betul sambung, betul nikah. Dan inilah yang kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala itu luar biasa. Untuk memimpin umat manusia, Allah juga menghadirkan seorang Rasul, seorang Nabi yang juga berasal dari manusia. Dalam firman-Nya, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum." Laqad ja'akum. Laqad ja'a, sungguh telah datang. Kum dumateng panjenengan sedaya rasulan, seorang utusan min anfusikum sing asalipun menika saking jenis panjenengan sedaya piyambak. Asalnya dari bangsa panjenengan nggih menika bangsa manusia. Jenis panjenengan sedaya nggih menika jenis manusia. Asalnya sama. Jadi Rasulullah itu basyarun, menungso. Tapi ana embel-embele lakal basyari. Ning ora kaya menungso. Jadi sejenis kula nggih, kula panjenengan sedaya sebangsa sejenis dumateng Rasulullah. Basyarun lakal basyar. Rasulullah itu manusia, ning ora kaya menungso. Iku yang perlu dicatat. Rasulullah itu tidur, panjenengan juga tidur. Neng tidurnya Rasulullah itu berkualitas. Rasulullah tidur itu hanya memejamkan mata fisik niku mawon, tetapi hatinya itu bangun. Nek panjenengan ngorok sedaya kan, mata fisiknya juga tidur, hatinya juga tidur. Saking tidur itu digugah iki wong. Ini artinya dohir batinnya tidur. Dohir batinnya tidur. Mulai saat ini butuh hati-hati, soalnya roh panjenengan sedaya setiap hari diangkat kali Allah. Walladzi yatawaffakum billail, saat malam ini roh panjenengan diangkat kali Allah. Niku yang harus disadari. Soalnya nek khawatir nek misalkan pengiran itu lali, alhamdulillah pengiran betul lali blas. Sayang dumateng panjenengan sedaya. Padahal sing diangkat menika wadah. Khawatir nek misalkan boten lali tapi tertukar rohnya si A masuk ke rohnya si B. Sakit apa mboten? Luar biasa Allah. Karena itu panjenengan saya saat bangun dari tidur niku disunahkan berdoa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Terima kasih ya Allah. Alladzi ahyana, yang telah menghidupkan kula ba'dama amatana, setelah panjenengan sedaya mematikan kula. Coba. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah yang telah menghidupkan kami setelah panjenengan mematikan kami. Jadi kalau panjenengan saya sebenarnya ulang tahun ini bukan ulang tahun, tapi
ulang hari. Ulang hari. Ya, setiap hari lahir, setiap hari dimatikan, setiap hari lahir lagi. Bahkan tidak setiap hari, setengah hari ya. Kadang-kadang kita tidur siang. Tapi nek siang betul, malam diangkat, esok dibalik. Nek gak dibalik, nah ini berarti bapak-bapak, ibu-ibu, ini diumum lagi, ini bahaya, bahaya. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala mengambil setiap hari agar pulau panjenengan sedaya memiliki ketergantungan, memiliki rasa khawatir. Khawatir itu seperti nek gak dibalik ini terus pundi. Ini loh jadi. Tapi nggih menungso niku masih setiap hari dijabut dibalik ini. Diambil dibalik ini diboten wedi ini cenderung luar biasa. Boten wedi. Boten merasa bahwa rohnya itu diangkat dibaliknya oleh diangkat dibalik. Ini luar biasa. Ini tidurnya Rasulullah itu hanya memejamkan mata fisik tetapi hatinya bangun. Bukan hanya sekedar ketika beliau masih hidup, sampai sekarang pun Rasulullah bangun. Jadi nek panjenengan saya mau serokalah ini Rasulullah hadir. Ya Allah, umatku luar biasa. Jadi hadir Rasulullah mirsani. Semua yang kita lakukan menjadi mengetahui Rasulullah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum. Jadi azizun 'alaihi ma 'anittum. Terasa berat baginya. Jadi Rasulullah itu berat sekali. Nyonggo kula panjenengan sedaya. Terasa berat bagi Rasulullah SAW ketika mirsani penderitaan umatnya. Jadi empatinya luar biasa Rasulullah. Orang iso tidur hatinya itu karena merasa berat mirsani umatnya yang sedang betul-betul berjuang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berat sekali, empati sekali. Nek ana umatnya yang tengah malam sujud, nyungkur sujud di hadapan Allah dengan membaca tasbih dan tahmidnya kepada Allah, luar biasa. Rasulullah punya empati yang luar biasa. Apalagi penderitaan umatnya secara fisik itu juga betul-betul dihayati dan dilihat, dipersani oleh Rasulullah. Alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum, harisun 'alaikum. Rasulullah juga menjaga keselamatan panjenengan sedaya, salamatan fil jasadi wa salamatan fil imani. Iman dan jasadnya dijogo, direksa oleh Rasulullah. Jadi boten tidur hatinya itu sampai sekarang dijaga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bil mu'minina raufur rahim. Dan Rasulullah itu bijak, Rasulullah itu ramah, dan Rasulullah itu menyayangi kepada orang-orang yang beriman. Nah, pekerjaannya Rasulullah, aktivitasnya Rasulullah mulai sejak hidup ngantos ila yaumil qiyamah. Bahkan kalau besok sudah yaumul bitsah, hari kebangkitan itu, Nabi yang bertanya, endi umatku? Itu di Rasulullah. Boten cuek, betul-betul eling terus di mata umatnya. Masa disuruh maca sholawat abote ra karuan. Rasulullah kayak ngoten niku lho pekerjaan. Masa kita ngimbangi manggil ya sayyidi kayak berat banget sih. Nyeluk orang sayyidi ini lho kok abot banget. Kok khawatir nek bid'ah. Lah ngomong nih kematian tonggone mawon derajat ini napa niku labelnya niku lho. Bapak Profesor Sudimoro misalkan, yang mulia, yang terhormat, kok akeh pun pangkate memberi pangkat didik mawon Rasulullah, khawatir bid'ah. Sayyidi Rasulullah
gak oleh menyebut sayyid. Oh, sayyid itu panggilan sosial, panggilan biasa. Dan Arab itu sayyid itu biasa. Waqad intaqala, telah meninggal dunia Sayyid Mukhtar. Nah, misalnya biasa, sayyid itu panggilan biasa. Jadi boten mulia. Mestinya panjenengan sedaya manggil Rasulullah harus lebih mulia dari itu. Gak boleh biasa-biasa. Rasulullah itu mulia. Kontribusi dan kemanfaatannya di mata kula panjenengan sedaya tak terhingga Rasulullah. Sampai yang bisa bijik sing ngurus panjenengan sedaya niku Rasulullah. Sampai yang memberikan syafaatipun nggih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu pun bakil-bakil kali Rasulullah. Gak boleh bakil. Harus dermawan kali Rasulullah. Dermawan itu seperti kalau panjenengan saya sing sregep ndongakne Rasulullah. Shalawat niku atasipun innallaha wa malaikatahu yusholluna, shalawat itu Allah dan malaikat pun juga bersalawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, oleh karena itu wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi, bersalawatlah kepada Nabi, wasallimu, dan berdoalah keselamatan untuk Nabi. Apa Nabi butuh? Buatan butuh jadi. Buatan butuh, Nabi ini sudah diklaim oleh Allah. Sudah dijamin oleh Allah posisi dan statusnya, dan dakhalul jannah wa alihi, dan keluarganya. Ahlul bait sudah masuk surga, bersih dosanya, dijamin seluruh dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang butuh didongaaken nggih mboten butuh. Sing sejatosipun dongaaken nggih Rasulullah dumateng kula panjenengan sedaya. Bagaikan gelas yang sudah terisi air penuh itu, kalau ditambah lagi mesti tumpah. Tumpahin ngenai sing nambah ini. Nek panjenengan bersalawat kepada Nabi, donga memuliakan Rasulullah sallallahu, mugi paring rahmat takdim sapa Allah Gusti Allah alaihi dumateng Nabi sallallahu alaihi. Itu artos itu ndongane Nabi. Ya Allah, mugi panjenengan tansah paring rahmat takdim dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mugi panjenengan paring keselamatan dan kesejahteraan dumateng Rasulullah. Nek gelase pun didongaaken nggih lumeber. Nek pun lumeber niku balik sing teng pundi? Ya engkang ndongaaken kalau nek panjenengan ndongakne kemuliaan Rasulullah, Rasulullah sudah penuh, maka kemuliaan itu memantul di mata panjenengan sedaya. Panjenengan ndongakne tentang kehebatan Rasulullah, Rasulullah sudah penuh, maka kehebatan itu kembali dan memantul kepada yang berdoa. Udah eling Rasulullah itu sudah luar biasa. Lah kok lali karo pangeran. Nek panjenengan eling karo Rasulullah nggih maksudipun nggih mesti eling kali Allah. Sapa sing taat kepada Rasulullah berarti dia taat kepada Allah. Sapa sing nyintai Rasulullah berarti dia mencintai Allah. Apa mawon panjenengan Rasulullah niku utusane Allah, kekasih Allah. Itu Rasulullah bangun jeneng sing tidur namung mata fisiknya, tapi hatinya kalau bangun terus menerus karena punya empati yang luar biasa terhadap umatnya, cinta kepada umat. Rasulullah berkeringat, kula panjenengan sedaya nggih berkeringat. Ning keringate Rasulullah itu baunya kayak minyak kasturi yang luar biasa. Seluruh sahabat mengakui Rasulullah itu harum. Pada saat itu belum ada parfum. Zaman Rasulullah parfum dereng wonten. Kata sekarang ini mau berangkat kemana ces. Tapi ini buatan asli. Paling setengah jam mengincar kan.
Tapi Rasulullah di mata sahabatnya itu adalah pribadi yang harum secara fisik, luar biasa. Tidak pernah berbau tidak enak. Sementara kalau panjenengan saya keringetnya terus seperti ini, kira strategi yang enggak. Pada apa lagi? Rasulullah berludah, kalau panjenengan saja juga berludah, punya air liur. Tapi ludahnya Rasulullah syifaun, obat. Jadi Rasulullah ketika hendak berhijrah ke Madinah, saat itu Rasulullah dikepung oleh para pembesar kafir Quraisy dan pemuda-pemuda kafir Quraisy yang tingkat kebenciannya kepada Rasulullah sudah notok. Bencinya itu bukan karena perilakunya Rasulullah. Secara perilaku, secara fisik mereka itu sayang dengan Rasulullah, sayang sesungguhnya. Tetapi kehadiran Rasulullah itu di mata mereka membahayakan. Ini ada tokoh yang luar biasa, kemunculannya pasti akan menggeser para pembesar-pembesar kafir Quraisy. Karena itu bilang asy'araqal badru alaina. Itu artinya telah terbit, telah muncul. Al-badru bulan purnama. Asy'araqa niku syaraqa niku artosipun syarqiyah niku timur nggih. Asy'araqa niku telah terbit, namanya terbit dari timur. Karena mengikuti arus matahari terbit. Al-badru rembulan. Asy'araqal badru alaina, telah muncul napa niku bulan purnama. Bulan purnama itu sinten? Ya Rasulullah itu. Kenapa kok diumpamakan bulan purnama? Dia bersinar. Sinarnya itu dingin, masuk di dalam hati. Kalau purnama itu kan mesti khusyuk, ngoten kan? Coba panjenengan saksikan bulan purnama ini dan menawi melihat bulan purnama, ada kekhusyukan yang terlintas dalam dada kita. Hening, khusyuk, itulah gambaran Rasulullah. Lalu kemudian menyadarkan betapa besarnya Allah, Sang Pencipta bulan purnama. Jadi mengikatkan pada hati kita, ingat kepada Allah, ingat kepada Rasulullah. Alaina yang telah menyinari Pulau Badri Mesir, telah muncul bulan purnama yang begitu menakjubkan itu, menyinari di mata Pulau Badri Mesir. Fahtafat minul budur. Kalau bulan purnama itu sudah muncul, fahtafat minul buduru, maka bulan purnama yang lain akan sirna. Ini kalau sing diwedeni orang kafir Quraisy. Nah, Rasulullah kadung bangkit, kadung muncul, udah habis pimpinan-pimpinan yang lain. Habisnya bukan karena diperangi Rasulullah, bukan karena disakiti Rasulullah, bukan, tetapi harismatikannya tersedot oleh Rasulullah. Semua orang akan beralih rasa empatinya kepada Rasulullah, saking besarnya harismatika Rasulullah. Coba nek panjenengan bayangkan kaya rembulan ya, indahnya, sejuknya, khusyuknya, di hati damai, di hati teringat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah kuncinya di situ, ya sebenarnya sudah maksimal, notok. Hatinya itu sudah notok. Rasulullah berludah. Itu pulau panjenengan saya juga berludah. Ketika Rasulullah dikejar-kejar oleh kafir Quraisy, di situ di rumah itu sudah dikepung itu dari ribuan pasukan kafir Quraisy yang bersiap-siap untuk membunuh Rasulullah di hadapan mereka. Yang ada di rumah itu hanya Rasulullah, Abu Bakar dan Sayyidina Ali. Lalu Rasulullah membaca A'udzubillahi minasyaitonir rajim waj'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan
فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Baca ini aja. Mau keluar dari rumahnya mau sendiri. Kami telah menjadikan di depan mereka tutup, di belakang mereka juga tutup, dan kami akan tutup mereka agar mereka tidak bisa menyaksikan. Rasulullah kalian betul pasir ditiupkan. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Ditiupkan. Ya, setelah ditiupkan pasir itu disemprotkan, ditaburkan di depan mereka. Oh, mereka tidak lagi, bukan hanya sekedar tidak bisa menyaksikan, tapi semua di antara mereka pun tidur nyenyak. Aman. Rasulullah dan Abu Bakar keluar dengan santainya, santai. Tidak usah takut gitu. Tidak usah takut, Abu Bakar santai aja. Tapi Rasulullah sebelum keluar rumah, ya Ali, tidurlah di tempat saya tidur, dan pakailah surbanku yang berwarna hijau itu untuk selimut. Jadi Sayyidina Ali saking taatnya dan saking patuhnya kepada Rasulullah. Siap ya Rasulullah. Kuntu musta'idan ya Rasulullah. Aku siap ya Rasulullah. Nah, kalau Rasulullah sudah mengatakan itu, artinya kan keselamatan Rasulullah digantikan oleh Ali. Nek ono apa-apa, nek ada orang-orang kafir mau membunuh Rasulullah, berarti yang dibunuh kan Sayyidina Ali. Mau ditinggal ke Madinah dengan Abu Bakar. Sayyidina Ali memang siap membackup total kepada Rasulullah. Sayyidina Ali kan pasukannya yang paling hebat. Selama perang tidak pernah tergores. Saking hebatnya Sayyidina Ali. Jadi menghadapi kafir Quraisy sekian banyak itu sendirian, dan Rasulullah sudah tega karena kehebatan Sayyidina Ali. Tak tinggal ya Ali, tidurlah di tempat tidurku dan pakailah surbanku untuk selimutmu. Ya jelas deh, kalau orang-orang kafir Quraisy masuk kan pasti menganggap beliau itu adalah Rasulullah. Tapi aku titip Ali, kalau nanti ada orang-orang kafir Quraisy yang menanyakan barang-barangnya, ini sudah saya siapkan mereka, sudah dibungkusi semua. Karena orang-orang kafir Quraisy itu walaupun benci kepada Rasulullah, barang-barangnya itu dititipkan kepada Rasulullah. Coba kayak gitu ya Rasulullah, benci kepada Rasulullah, tapi harta bendanya, ya Rasulullah aku titip harta bendaku. Kan gak logis ini, bukan logis, bukan masuk akal. Benci, tetapi harta bendanya dititipkan. Artinya apa? Saking jujurnya Rasulullah. Jadi lintas ideologi Muslim dengan orang kafir saja titip kepada orang Muslim. Saking jujurnya. Kalau ada orang seperti itu sekarang, luar biasa. Akhirnya berangkatlah Rasulullah ke Madinah. Tapi sebelum berangkat ke Madinah, hinggap dulu, beristirahat dulu di gua, namanya Gua Zur. Dan Rasulullah sudah mencium gelagat tidak baik, karena ditengarai ada sebagian mereka yang ternyata tahu Rasulullah dan Abu Bakar berada di dalam Gua Zur. Tapi sebelum masuk Gua Zur, Abu Bakar bicara dengan Rasulullah, ya Sayyidi, wahai tuanku. Padahal itu Abu Bakar dengan Rasulullah kan hampir selevel kan, siap. Tapi manggilnya ya Sayyidi, biasa, panggilan keakraban. Sebelum masuk di Gua Zur, aku cek dulu lah Rasul, aku tak masuk dulu. Barangkali ada hewan-hewan yang berbisa, hewan-hewan yang galak. Lalu kemudian dibersihkan dulu dengan Abu Bakar. Saat membersihkan itu tangannya itu disengat kalajengking. Ada yang bertanya, jangan-jangan kalajengking Arab. Ya gitu mesti membuatnya kayak Gua Zur mesti kalajengking Arab. Kalau enten mau pertanyaan, jangan-jangan kalajengking Arab ini mesti mau sangat. Tapi karena Abu Bakar betul-betul memuliakan Rasulullah, tidak bilang dengan Rasulullah.
khawatir mengganggu ketenangan Rasulullah. Diam saja, tetapi kemudian ini membengkak dan fisiknya Abu Bakar, wajahnya terlihat pucat. Lalu kemudian diketahui Rasulullah, "Mahaluka ya Abu Bakar? Apa kondisimu kok seperti ini Abu Bakar? Kenapa wajahmu menjadi pusat?" "Tidak ya Rasulullah." "Loh, kok tidak, bagaimana? Aku menyaksikan wajahmu sangat pucat. Kenapa? Apakah engkau berat meninggalkan Mekah?" "La ya Rasulullah." "Apakah kamu merasa susah untuk menuju ke Madinah?" "La ya Rasulullah." "Atau mungkin kamu merasa takut akan dikejar oleh orang-orang kafir Quraisy?" "La ya Rasulullah." "Lalu apa yang membuat kamu menjadi pucat seperti ini?" "La ya Rasulullah." "Ceritakan apa adanya kepada aku." Akhirnya Abu Bakar bicara secara objektif, "Ya Rasulullah, sederhana, tangan saya ini ketika membersihkan wazir tadi itu disengat oleh kalajengking." "Oh, kenapa tidak bilang sejak tadi?" Akhirnya mana tangannya? Diludailah oleh Rasulullah dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, diludahi. Ludahnya tidak berbau, tidak berbau. Ludahnya tidak berbau, dan begitu diludahi oleh Rasulullah, bengkak itu langsung hilang. Wajah pucat tadi langsung hilang, kembali seperti semula. Memang tugasnya Rasulullah harisun alaikum, menjaga panjenengan, keselamatan fisik maupun keimanannya dijaga. Bukan hanya keimanan, fisiknya juga. Rasulullah itu nek di arteknya zaman saiki tabib yang paling hebat. Tapi kan gak sombong kan Rasulullah, gak menunjukkan bahwa kehebatan Rasulullah seperti itu. Jarang yang tahu, karena memang Rasulullah tidak ingin menjadi populer karena persoalan. Tapi apakah Rasulullah tidak bisa? Sangat luar biasa. Jadi ludahnya saja adalah menjadi syifa. Nek ludah belum dengan saya, jangan meludahi semakin bengkak, semakin rusak karena banyak virusnya. Susah. Ini kalau perbedaan basyarun lakal basyar. Menungso, Rasulullah itu dia menungso, tapi lakal basyar. Ora koyo menungso. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kenapa sih Rasulullah harus dimuliakan? Di dalam surah Al-Fath ayat 8 hingga 9 Allah berfirman, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira." Inna arsalnaka, setuhune kami Allah mengutus engkau wahai Muhammad syahidan, sebagai saksi atas manusia. Syahid niku, syahidan sebagai saksi niku, kalau saya terjemahkan bloko suto ya, napa wonten niku yang paling tepat menurut saya. Sebagai saksi niku sebagai pemimpin. Nah, sebagai pemimpin itu adalah sebagai penggembala umat. Karena itu prakteknya Rasulullah dilatih untuk menggembala kambing. Saya angel nanti menggembala umat dengan menggembala kambing. Tapi prakteknya sama. Ini latihannya. Banyak para pemimpin yang dulunya itu adalah penggembala. Karena di situ dilatih untuk menghidupkan empatinya. Kalau kambingnya lapar diberi makan, kalau kambingnya kehausan diberi minum, kalau kambingnya kepanasan diteduhkan. Cintanya luar biasa, dan ini berulang kali. Kadang-kadang ada yang kambing baru diberi makan sudah punya sih, angel banget nih aturan ini. Angel. Karena tidak sejenis, tidak selevel. Menjadi pemimpin, menjadi contoh yang bukan sejenis, jauh lebih sulit. Rewel banget, rewel banget. Diberi masukan nggih, mboten paham. Diajari sholat nggih, mboten paham. Kambing diajari sholat. Ini tidak level, karena ini dilatih untuk menjadi penggembala. Jadi antasipun penggembala syahidan itu harus betul-betul totalitas.
pemimpin yang totalitas menghayati kehidupan yang dipimpin. Luar biasa. Rasulullah sudah totalitas. Syahidan wa mubasyiran, dan Rasulullah juga diperintahkan oleh Allah untuk menjadi pembawa berita gembira. Pembawa berita gembira tentang apa? Kepada umat yang hidup di dunia ini, tentang surga. Wa nadiran, dan Rasulullah juga diberikan perintah untuk membawa peringatan-peringatan. Peringatan tentang apa? Peringatan tentang bahayanya neraka bagi orang-orang yang tidak mau mengikuti syariat Islam. Jadi ada mubasyiran, pemberi berita tentang surga, dan peringatan tentang neraka. Untuk apa? Litu'minu billahi wa rasuli, agar panjenengan sedaya beriman kepada Allah dan Rasulnya. Atas dasar itulah maka waktu wasiru, hendaknya panjenengan sedaya menguatkan agama Rasulullah. Waktu wakiruhu, hendaknya panjenengan sedaya memuliakan Rasulullah. Ini perintahnya Allah. Masa abad sih memuliakan Rasulullah? Ini perintahnya Rasulullah. Lalu kemudian dijawab, kok khawatir mengkultuskan? Gak boleh mengkultuskan orang, lalu kemudian kita dilarang memuliakan Rasulullah. Logika apa ini? Al-Quran sudah ada, memerintahkan kepada kita untuk memuliakan Rasulullah. Sampai kemudian pada batas mengkultuskan, kalau toh terlanjur sampai mengkultuskan, kenapa salah? Dia itu utusannya Allah. Dia harus fanatis banget dengan Rasulullah, tapi bukan fanatis yang buta sehingga kita menjadi buta. Kita rahmatan lil alamin. Ini tokoh kita, ini utusan Allah. Wa tusabbihu, dan hendaknya panjenengan sedaya bertasbih bukratan wa asila, di pagi hari hingga petang hari. Mau tasbih. Di dalam ayat yang lain surat Al-Hujurat juga disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah panjenengan sedaya angkat suaramu melebihi suaranya Rasulullah. Nek panjenengan sedaya misalkan nek pas teng Mekah mriku nggih pas haji. Nek mirsani tiang-tiang Arab itu suaranya bau banget, kata sebagai tengkar. Omongan biasa nih loh. Ini suaranya kerasnya luar biasa. Ayat itu turun di sana merespon situasi kondisi masyarakat Arab yang suaranya luar biasa kerasnya sampai suaranya Nabi tidak terdengar. Tidak boleh melebihi itu. Etikamu di mana terhadap Rasulullah? Tidak boleh melebihi Rasulullah. Wala tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'd, dan hendaknya panjenengan sedaya berbicara kepada Rasulullah itu jangan keras-keras, enggak boleh keras-keras. Seperti kerasnya pembicaraan orang-orang, sebagian orang terhadap sebagian yang lain, itu enggak boleh. Jadi kita jelas. Di dalam surah Al-Ahzab juga yang menggambarkan tentang kemuliaan Rasulullah, innama yuridullahu liyudhiba 'ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tadhhira. Innama yuridullah, ini biasa dipakai tahlil kan ini. Innama yuridullahu, sesungguhnya Allah itu berkeinginan liyudhiba 'ankumur rijsa, untuk menghilangkan dosa-dosa panjenengan ya Rasulullah. Dosa-dosa panjenengan itu diinginkan oleh Allah untuk dihilangkan. Ahlul baiti, dan keluarga panjenengan dihilangkan. Wa yutahhirakum tadhhira, dan mereka kemudian disucikan oleh Allah. Ini Rasulullah dan ahlul baitnya sudah disucikan oleh Allah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi begitu banyaknya ajaran-ajaran yang menyatakan
bahwa Rasulullah itu suci, Rasulullah itu mulia, dimuliakan, perintahkan oleh Allah untuk memuliakan Rasulullah. Dalam surah An-Nur ayat 63 kalau tidak salah, Allah berfirman, "La taj'alu du'a'ar rasul." Janganlah panjenengan sedaya menjadikan panggilan terhadap Rasulullah bainakum di antara panjenengan sedaya kadu'a ibaktikum ba'dha, seperti panggilan sebagian kamu dengan sebagian yang lain. Enggak boleh. Janganlah panjenengan menjadikan panggilan terhadap Rasulullah di antara panjenengan sedaya dipadakno kali panggilan antara panjenengan dengan panjenengan yang lain. Enggak boleh. Jadi kadang-kadang panjenengan dengan panjenengan yang lain itu panggilannya kan kadang-kadang kotor, kadang-kadang menjelek-jelekan, menjatuhkan. Kula niku sing paling eling ngantos sakniki nggih, enten kanca kula niku sing manggil kancane niku seperti panggilane niku elek. Tapi sing dipanggil dia seneng mawon terus. Jadi panggilannya ngeten. Ketoke wis suwi ya, nyambe iku gak rene-rene. Nyambe iku lho. Ketoke kok suwi, nyambe gak rene-rene, apa wis entek slamete. Lha iki lho, kan nemen tenan lho. Sudah panggilannya nyambe terus entek slamete iki. Apa wis entek slamete ini maksudnya pun mati suwi. Lha tanglet sinten niku nyambe niku. Nyambe itu kancaku. Niku tiang nopo hewan. Ya nyambe itu aslinya kan hewan, tapi kancaku itu tak jenenge nyambe. Sing jenenge sampean orang tuanya, aslinya Muhammad Arifin. Namanya apik ngaten. Kok iso dileh jadi nyambe. Lah sing dipanggil ki seneng mawon iki. Lah kenapa kok dipanggil nyambe? Muhammad Arifin itu jenenge apik sih, tapi tiang niku males koprok jarang mandi, males jarang mandi. Terus hidupnya itu banyak menggantungkan teman. Jadi, oh iku nyambi ini ngoten. Iya, coba sama saksikan nyambi yang sebenarnya itu. Dia kan lolor kan tumbuhan itu. Wet nopo niku. Terus dia hanya menjulurkan lidahnya aja. Tapi kalau ada makanan yang jatuh di lidahnya, ditelan. Ngoten mawon, boten proaktif mencari rezeki, boten dia hanya menjulurkan lidahnya. Kalau ada lalat masuk, ditelan. Tidak nyambi. Oh, niku terus dia nyambi. Lah kancane sing apik-apik jenenge Muhammad Arifin. Wah itu kan nama sing luar biasa. Kok panjenengan gantos dadi nyambi. Lah wong tak arani nyambi ya seneng-seneng wae. Dan itu gak boleh. Panggilan di antara kita itu gak boleh dialamatkan panggilan itu kepada Nabi. La taj'alu du'a ar-rasul bainakum kadu'a ibadikum ba'da. Janganlah panjenengan sedaya menjadikan panggilan Rasulullah di antara panjenengan itu dipadakno antara panggilan panjenengan dengan panjenengan yang lain. Aja dipadakno. Basarun lakal basar, Rasulullah menungso ning ora kaya menungso. Panggil saja ya Muhammad itu aja enggak boleh. Jangkar, jambal, enggak duwe etika. Enggak boleh, harus diberi ya Rasulullah dipanggil. Ya Habiballah, ya Nabi Allah, ya Karim Allah, ya Jundallah. Wahai tentara Allah, mulia kalian. Ya Rasulullah, wahai utusan Allah. Wahai Nabi Allah, ya Habib Allah, wahai kekasih Allah. Jadi kalau panjenengan baca di dalam tiba itu seperti itu sah-sah saja, dan itulah sesungguhnya kalau panjenengan saya memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aja manggil Rasulullah ya Abul Qasim. Padahal itu kan Abul Qasim. Gak boleh. Ya Muhammad, tidak boleh. Harus diberikan ya Syafi Allah,
ya Karim Allah, ya Jundallah, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ya Habib Allah. Harus semulia-mulia. Ya Sayyidallah, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Jadi semua luar biasa ini pujian-pujian kepada Rasulullah. Asyraqal badru alaina fakhtafat minhul budur misla husnik ma ra'aina qattu ya wajhas surur. Kalau diterjemahkan, ma ra'aina qattun, aku tidak pernah menyaksikan sekali saja dalam hidupku ini, misla husnik, keelokan dan keindahan akhlak seperti akhlakmu ya Rasulullah, ya wajhas surur, wahai orang yang berwajah ceria. Jadi lakonnya jadi enak. Artosipun ngoten niku, ada kekaguman bagi kita bahwa hanya sekali saja sepanjang hidupku ini menyaksikan keelokan dan keindahan akhlakul karimah seperti akhlakmu ya Rasulullah, wahai orang yang berwajah ceria. Kemudian, jadi panjenengan mau sih misla husnika ma ra'ayna qattu ya wajah sururi anta syamsun anta badrun. Kalau dia biasanya terbangan ini buat ya hadrat senesing jidok dia anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nuri. Anta syamsun, engkau bagaikan matahari ya Rasulullah, yang hidupmu selalu memberikan kehidupan kepada umat. Anta badrun, engkau bagaikan bulan purnama ya Rasulullah. Anta nurun fauqa nur, engkau bagikan cahaya di atas cahaya. Terus apa nih terusnya? Anta misbahus sudur, dan engkau bagikan pelita hati. Jadi begitu mulia Rasulullah. Mudah-mudahan kemuliaan Rasulullah yang selalu kita kirim doa, salawat dan keselamatan kepada beliau, mudah-mudahan kembali dan memancarkan akhlak kemuliaan beliau di mata kula panjenengan sedaya, dan mudah-mudahan kula panjenengan sedaya kadapuk sebagai umat beliau yang besok di yaumul kiamat akan mendapatkan syafaat beliau, sehingga kula panjenengan sedaya selamat di dunia ila akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum.